Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makanan berupa tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan, dan diantaranya mengandung obat-obatan. Sedikit menyinggung merebaknya virus corona, dalam riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menurunkan wabah virus yang mematikan kepada kaum kafir. Riwayat lain menyatakan bahwa ada zaman di mana sekelompok kaum akan terserang wabah atau virus yang mencekam dan terdampak pada kehancuran, di mana manusia akan saling membunuh dan memakan. Wallahu a'lam bishawab. Lahirnya virus corona membuat setiap negara berusaha mencari bahan makanan berupa rempah-rempah untuk meningkatkan sistem imun atau antibiotik dalam tubuh, seperti rempah-rempah jahe, temulawak, kunyit, kencur, dan rempah-rempah lainnya menjadi pertimbangan nilai tinggi oleh para ilmuwan yang bekerja di laboratorium serum. Dan penghasil rempah-rempah terbanyak di dunia, salah satunya yang menjadi sorotan publik dunia adalah Indonesia. Pantaslah Indonesia disebut sebagai Indonesia is the center of producing world medicine. Dalam ajaran agama Islam, dianjurkan untuk berdoa, bersedekah, dan mengonsumsi buah-buahan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Itulah rahasia yang pantas disebarkan karena mengandung unsur kebaikan sunnah Nabi Muhammad SAW. Tujuannya untuk menjaga kesehatan. 1. Kita semua tentu tahu pohon kurma adalah jenis tumbuh-tumbuhan yang hanya bisa ditanam dan hidup di tanah tertentu. Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk mengkonsumsi buah kurma karena Allah menciptakan kandungan-kandungan di dalamnya berupa obat agar terhindar dari virus dan penyakit. Dan ada jenis buah kurma terbaik, kurma pilihan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim adalah kurma ajwa atau dikenal dengan nama kurma aliyah. Kurma ajwa itu dari surga Allah. Di dalamnya terdapat penawar terhadap racun dan cendawan atau kam'ah adalah mani, sedangkan airnya adalah obat bagi mata. Sabda Rasulullah SAW dari Abu Hurairah, hadis riwayat At-Tirmizi dalam At-Tiq. 2. Habatus sauda atau biji hitam untuk menjaga kesehatan tubuh juga dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Habatus sauda juga berguna untuk menjaga sistem imun tubuh, memiliki berbagai manfaat untuk kesehatan seperti mengobati asma, menurunkan tekanan darah, stroke, dan menjaga kesehatan hati dan ginjal. Dari Aisyah, dari Khalid ibnu Sa'id, ia berkata, kami keluar bersama Ghalib ibnu Abjar. Di jalan ia sakit. Sampai di Madinah ia masih sakit. Ibnu Abi Atik menjenguknya lalu berkata kepada kami, mestinya kalian gunakan habatus sauda ini. Ambillah 5 butir atau 7 butir, tumbuklah, kemudian teteskanlah seperti minyak di sebelah sini dan di sebelah sini. Nabi Muhammad SAW kepada Aisyah, sesungguhnya habatus sauda ini adalah obat segala penyakit kecuali penyakit asam. Lalu ia bertanya, apakah asam itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, kematian. Hadis riwayat Bukhari. 3. Surah An-Nahl ayat 68-69. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat yang dibuat oleh manusia. Kemudian makanlah buah-buahan, dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Mengkonsumsi madu dapat mencegah diabetes, kanker, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, dan untuk manfaat-manfaat yang lainnya. Madu, habatus sauda, kurma sekarang juga menjadi bagian bahan penting para ilmuwan untuk menjawab pertanyaan, apalagi yang bisa mengobati, menangkal, dan melenyapkan virus corona yang sudah merebak di berbagai negara. Dan itulah 3 menu untuk dikonsumsi yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam riwayat Muslim menyebutkan, itulah alasan Rasulullah SAW jarang sakit. Mari bersolawat, berzikir, berdoa. Allah Maha Pengasih, Penyayang, Pengampun, dan Penolong. Semoga Indonesia sehat dan aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.